Mungkin bagi orang lain, penyelewengan itu soal nafsu. Tapi bagi saya, Sugiono, ini adalah soal bertahan hidup agar jiwa saya tidak mati kekeringan. Sudah bertahun-tahun saya bekerja banting tulang, namun di rumah, istri saya, Siti, memperlakukan saya tak lebih dari sekedar mesin ATM. Puncaknya malam itu, saat saya pulang dengan tubuh yang hampir tumbang, Siti justru mengunci pintu kamar karena saya belum bisa membelikannya mobil baru. Di saat itulah, Ibu Aulia, mertua saya sendiri, membukakan pintu kamarnya untuk saya. Beliau tidak bertanya soal uang, beliau hanya bertanya, "Giono, bagian mana yang sakit? Biar ibu obati." Kalimat sederhana itu yang tidak pernah saya dengar dari Siti, akhirnya membuat pertahanan saya runtuh sepenuhnya. Nama saya Sugiono. Di usia kepala 4 ini, seharusnya saya sudah bisa menikmati ketenangan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, saya sudah berangkat mengadu nasib, memeras keringat demi memastikan Siti, istri yang saya cintai dan anak-anak bisa hidup layak. Saya tidak pernah mengeluh, meski bahu saya sering terasa ingin patah. Bagi saya, kebahagiaan istri adalah kehormatan saya. Namun, entah sejak kapan Siti berubah. Kelembutan yang dulu membuat saya jatuh cinta, kini berganti menjadi tuntutan yang tak pernah ada habisnya. Di mata Siti, pengabdian saya selama belasan tahun ini seolah tidak ada harganya jika saya tidak bisa memenuhi ambisi gaya hidupnya yang semakin tinggi. "Mas, si Rini itu suaminya baru beli rumah lagi. Mas kapan? Kerjaku cuma segitu-segitu saja." Kalimat-kalimat tajam seperti itu sudah menjadi sarapan pagi saya. Di rumah sendiri, saya merasa seperti orang asing. Tak ada lagi sambutan hangat, tak ada lagi segelas teh yang disiapkan dengan cinta. Yang ada hanyalah Siti yang selalu sibuk dengan ponselnya atau mengeluh tentang kekurangan uang. Malam itu hujan turun begitu lebat. Saya pulang terlambat karena motor saya monggok di tengah jalan. Saya basah kuyup, kedinginan, dan berharap Siti akan membukakan pintu dengan cemas. Tapi yang saya dapati, justru pintu kamar utama terkunci rapat. Dari balik pintu, Siti berteriak tanpa rasa iba. "Mas tidur di sofa saja. Aku lagi pusing. Gak mau diganggu kalau Mas belum bawa kabar soal bonus proyek itu." Saya terduduk di lantai ruang tamu yang dingin. Air hujan menetes dari baju saya, tapi air mata saya jauh lebih deras mengalir di dalam hati. Saya merasa hancur. Harga diri saya sebagai laki-laki dan suami seolah diinjak-binjak di rumah yang saya bangun dengan darah dan keringat saya sendiri. Tiba-tiba, suara pintu kamar di sudut ruang tamu terbuka perlahan. Ibu Aulia, mertua saya yang tinggal bersama kami, melangkah keluar dengan raut wajah yang penuh kesedihan. Beliau mendekati saya, membawa selembar handuk kering dan selimut tebal. Tanpa banyak bicara, beliau berlutut di samping saya, mengusap air hujan di wajah saya dengan gerakan yang sangat lembut. "Giono, masuklah ke kamar ibu. Jangan di sini, nanti kamu sakit." Bisiknya dengan suara yang begitu tenang, begitu teduh. Saya menatap matanya. Di sana, saya tidak melihat tuntutan. Saya tidak melihat amarah. Yang saya lihat hanyalah ketulusan seorang wanita yang mengerti betapa lelahnya beban yang saya pikul. Tangan Ibu Aulia yang hangat menyentuh punggung tangan saya yang kasar, memberikan getaran yang sudah bertahun-tahun tidak saya rasakan dari Siti. "Masuklah, Le. Ibu sudah siapkan air hangat dan makan malam untukmu. Biarkan Siti dengan dunianya. Malam ini, ibu yang akan menjagamu." Lanjut beliau sambil membimbing saya berdiri. Malam itu di ambang pintu kamar Ibu Aulia, saya merasa benteng pertahanan saya runtuh. Saya tidak tahu ini salah siapa. Saya hanya tahu bahwa hati saya yang kering ini butuh setetes air. Dan secara tragis, air itu saya temukan pada sosok mertua saya sendiri. Saya menyerah pada perhatian yang selama ini saya rindukan. Langkah kaki saya terasa sangat berat saat memasuki kamar Ibu Aulia. Kamar itu begitu rapi, beraroma kayu cendana yang menenangkan. Sangat kontras dengan kamar saya dan Siti yang selalu penuh dengan tumpukan belanjaan barang bermerek yang belum lunas cicilannya. Di sini, di ruang pribadi mertua saya, mendadak waktu seolah berhenti berputar. Ibu Aulia menutup pintu dengan sangat pelan, seolah tidak ingin suara sekecil apapun membangunkan Siti yang sedang tidur dalam keangkuhannya. Beliau menatap saya dengan tatapan yang dalam, tatapan seorang wanita yang telah kenyang makan asam garam kehidupan. Beliau jauh lebih cerdas dari saya dan jauh lebih berpengalaman dalam membaca luka yang disembunyikan seorang pria. "Duduklah, Giono. Lepas bajumu yang basah itu, nanti paru-parumu dingin." Perintahnya lembut, namun penuh wibawa. Saya hanya menurut seperti anak kecil yang kehilangan arah. Saat saya duduk di tepi ranjangnya,
Saya merenung, apakah ini salah saya? Apakah karena saya terlalu mengalah pada Siti selama ini, sehingga dia menjadi ratu yang lupa daratan? Saya selalu berpikir bahwa dengan memberi semua hasil keringat saya, Siti akan bahagia. Ternyata kebaikan saya justru menjadi bumerang yang menghancurkan harga diri saya sendiri. Saya telah memanjakan seorang istri hingga dia lupa cara menghormati suaminya. Tiba-tiba saya merasakan kehangatan di punggung saya. Ibu Aulia mulai mengusapkan minyak hangat ke bahu saya yang kaku. Jemarinya yang lembut namun kuat seolah tahu persis di titik mana beban hidup saya menumpuk. "Kamu terlalu baik, Giono. Kamu terlalu membiarkan Siti menginjak pundakmu," bisik Ibu Aulia tepat di belakang telinga saya. Seorang laki-laki itu butuh tempat bersandar, bukan hanya tempat untuk dituntut. Siti masih terlalu muda dan egois untuk mengerti itu. Dia tidak tahu kalau suaminya ini adalah permata yang sedang ia buang ke lumpur. Sentuhan itu bukan sekedar pijatan, itu adalah pengakuan yang selama ini saya cari. Di bawah cahaya lampu tidur yang remang-remang, Ibu Aulia mendekat menyelimuti bahu saya yang telanjang dengan kain jarik hangat miliknya. Kehangatan itu meresap ke dalam pori-pori saya, menghancurkan sisa-sisa kedinginan akibat hujan tadi. "Ibu tahu apa yang kamu rasakan, Giono. Ibu juga pernah merasakan kesepian yang sama saat almarhum Bapak masih ada. Kita ini dua jiwa yang sama-sama terlupakan di rumah ini," ucapnya lirih. Saya berbalik, menatap wajah beliau yang masih menyisakan kecantikan masa muda, namun dipenuhi dengan kebijaksanaan. Di detik itu, saya merasa sangat lemah. Saya menyerah. Saya tidak lagi peduli apakah ini benar atau salah di mata dunia. Yang saya tahu, di balik selimut hangat Ibu Aulia, saya kembali merasa menjadi laki-laki yang utuh. Saya merasa dibutuhkan. Saya merasa dilindungi. Kecerdikan Ibu Aulia dalam memberikan perhatian di saat yang paling tepat benar-benar melumpuhkan logika saya. Beliau tahu kapan harus bicara dan kapan harus memeluk dalam diam. Malam itu, di balik pintu kamar yang tertutup mapat, dimulailah sebuah rahasia yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebuah pengabdian terlarang yang lahir karena rasa lapar akan penghargaan. Di dalam kamar yang hening itu, hanya ada suara detak jam dinding yang seolah menghitung setiap detik dosa yang mulai kami rajut. Saya menatap langit-langit kamar Ibu Aulia, menghirup aroma minyak kayu putih dan melati yang menenangkan, sambil merasakan kehangatan yang tak seharusnya saya nikmati. "Giono, kenapa kamu melamun?" tanya Ibu Aulia pelan. Beliau masih duduk di samping saya, jemarinya sesekali merapikan selimut yang menutupi dada saya. "Aku merasa berdosa, Bu," jawab saya dengan suara serak, hampir pecah. "Siti itu anak Ibu, dia istriku, tapi kenapa justru di sini, bersama Ibu, aku baru merasa dihargai. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak tahu lagi harus menyalahkan siapa." Ibu Aulia menghela napas panjang, sebuah desahan yang penuh dengan beban masa lalu. Beliau memegang tangan saya, menggenggamnya erat seolah ingin membagi beban dosa itu bersama-sama. "Jangan tanya ini salah siapa, Giono. Jika cinta adalah tentang memberi, maka Siti sudah berhenti mencintaimu sejak lama. Dia hanya mencintai apa yang bisa kamu berikan, bukan siapa dirimu," ucap beliau dengan nada yang sangat tenang, namun menusuk tepat di jantung masalah. "Apakah salah jika seorang wanita yang sudah tua dan sepi seperti Ibu ingin menjaga pria yang sudah disia-siakan oleh anaknya sendiri?" Kalimat itu menjadi pembenaran yang sangat manis bagi hati saya yang sedang terluka. Malam itu, kami membuat sebuah kesepakatan tanpa kata-kata. Sebuah kesepakatan gelap di balik pekatnya malam. Kami sepakat bahwa mulai detik ini ada sebuah ruang rahasia di rumah ini yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, terutama oleh Siti. Saya menoleh ke arah pintu. Di balik sana, Siti mungkin sedang bermimpi tentang kemewahan yang belum bisa saya berikan. Dia tidak tahu bahwa keacuhannya telah mendorong suaminya masuk ke dalam pelukan ibunya sendiri. Dosa ini terasa begitu berat. Namun anehnya, rasa sakit di hati saya perlahan memudar. "Biarlah ini menjadi rahasia kita, Giono," bisik Ibu Aulia. Wajahnya kini begitu dekat. "Di luar sana, kamu tetaplah menantuku dan suami Siti. Tapi di balik pintu ini, kamu adalah pria yang paling Ibu muliakan. Kamu tidak perlu lagi menangis sendirian di ruang tamu." Saya menutup mata, membiarkan nurani saya kalah oleh rasa haus akan kasih sayang. Saya tahu ini adalah jalan menuju jurang. Tapi malam itu, jurang itu terasa lebih indah daripada rumah tangga yang sudah hancur berantakan. Kami terkunci dalam sebuah rahasia yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Sebuah dosa yang lahir dari pengabaian seorang istri dan dipelihara oleh kecerdikan seorang mertua yang tahu cara menyembuhkan luka. Malam itu, saya menyerahkan sisa harga diri saya pada Ibu Aulia.
Saya tidak tahu bagaimana hari esok akan berjalan, tapi yang saya tahu, saya tidak lagi merasa sendirian menghadapi dunia yang kejam ini. Pagi menyapa dengan sisa embun yang masih menempel di jendela. Namun suasana di rumah ini terasa jauh berbeda bagi saya. Saat mentari mulai masuk lewat celah gorden, saya terbangun dengan perasaan yang aneh. Ada beban dosa yang berat, namun ada ketenangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Di meja makan, Siti sudah sibuk dengan pakaian senamnya yang ketat dan mencolok. Dia tidak bertanya bagaimana keadaan saya setelah kehujanan semalam. Dia bahkan tidak melirik saat saya duduk di kursinya. Fokusnya hanya satu, bercermin dan memastikan penampilannya sempurna untuk komunitas senam mingguannya. "Mas, aku berangkat senam ya. Uang belanja yang kemarin sudah habis buat bayar arisan. Jangan lupa taruh di atas meja sebelum Mas pergi," ucap Siti tanpa menoleh, sambil sibuk memoles bibirnya dengan gincu merah menyala. Saya hanya mengangguk pelan, selembut desahan angin. Di seberang meja, Ibu Aulia duduk dengan tenang sambil menyesap teh hangatnya. Kami sempat beradu pandang selama 1 detik. Hanya 1 detik. Namun di dalam tatapan itu, tersimpan ribuan kata yang sudah terkunci sejak malam tadi. Beliau berakting begitu sempurna, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah beliau tetaplah istri mertua yang hanya peduli pada dapur dan cucu-cucunya. "Hati-hati Siti, jangan pulang terlalu siang. Kasihan suamimu mumpung lagi libur kerja," ucap Ibu Aulia dengan nada yang sangat datar namun mengandung makna yang hanya saya yang mengerti. Begitu suara motor Siti menjauh dari halaman rumah, sunyi kembali merajap. Namun kali ini, sunyi itu terasa manis. Rumah yang biasanya terasa seperti penjara, mendadak berubah menjadi surga kecil yang rahasia. Saya menatap Ibu Aulia dan beliau tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyiratkan bahwa waktu yang kami tunggu telah tiba. "Dia sudah pergi, Kiono," bisik Ibu Aulia lembut. Beliau berdiri, lalu mendekati saya. Tangannya yang hangat mengusap dahi saya, memastikan sisa demam semalam sudah hilang. Hari libur ini yang seharusnya saya habiskan untuk beristirahat di sofa sendirian, kini menjadi momen yang paling saya nantikan. Ibu Aulia memanfaatkan keadaan dengan begitu cerdas. Beliau mengajak saya ke halaman belakang, tempat yang terlindung dari pandangan tetangga, dengan alasan ingin saya membantunya merapikan tanaman hiasnya. Di sana, di bawah rindangnya pohon mangga, kami bercengkrama dalam nada yang sangat lirih. Tidak ada teriakan soal uang, tidak ada tuntutan soal gaya hidup, hanya ada suara burung dan bisikan lembut Ibu Aulia yang menceritakan betapa berharganya kejujuran hati seorang pria seperti saya. "Biarkan Siti mengejar dunianya di luar sana, Kiono," katanya sambil menyandarkan bahunya pada saya saat kami duduk di bangku taman. "Di sini, di rumah ini, biarlah ibu yang menjadi duniamu. Kamu tidak perlu menjadi juragan atau orang kaya untuk dicintai di sini. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri." Saya memejamkan mata, menikmati hembusan angin pagi dan kehangatan wanita yang kini menjadi pelindung jiwa saya. Kami sedang menenun rahasia di bawah sinar matahari yang mulai meninggi. Sandiwara ini begitu rapi, begitu tenang, hingga saya hampir lupa bahwa kami sedang berjalan di atas sehelai benang yang sangat tipis. Tapi bagi saya, libur kali ini adalah libur terbaik dalam hidup saya sebagai seorang suami yang terbuang. Waktu seolah melambat di hari Minggu yang tenang ini. Jarum jam baru menunjukkan pukul 9 pagi, dan saya tahu Siti tidak akan pulang dari sanggar senamnya sebelum tengah hari. Biasanya, jam-jam seperti ini adalah saat paling menyiksa bagi saya. Sendirian, melamunkan cicilan, dan meratapi nasib. Namun hari ini, atmosfer rumah ini terasa sangat berbeda. Ada aroma kelembutan yang mengisi setiap sudut ruangan. Ibu Aulia, dengan kecerdasannya yang luar biasa, sudah mengatur segalanya agar kami benar-benar aman. Beliau mengunci pintu pagar depan dan menyalakan radio tua di ruang tengah dengan volume sedang. Suara lantunan gending Jawa yang mendayu-dayu, sebuah siasat agar percakapan kami di dalam tak terdengar sampai ke teras rumah jika ada tetangga yang mampir. "Giono, kemarilah. Ibu ingin menunjukkan sesuatu di kamar," bisiknya lembut sambil menarik ujung lengan baju saya. Langkah saya terasa ringan namun bergetar saat memasuki ruang pribadinya lagi. Di sana, beliau sudah menyiapkan minyak aromaterapi yang beliau racik sendiri. Beliau meminta saya berbaring terlentang, katanya untuk membuang sisa-sisa angin duduk akibat hujan semalam.
Di bawah sentuhan tangannya yang hangat dan penuh perasaan, ambang batas pertahanan saya benar-benar terlampaui. Setiap pijatannya bukan sekedar gerakan fisik, melainkan komunikasi jiwa yang dalam. Beliau memijat tengkuk saya dengan sangat teliti, seolah sedang menghapus setiap beban pikiran yang selama ini saya simpan sendiri. Kamu tahu, Giono, kecerdasan seorang wanita bukan dilihat dari seberapa keras dia bisa menuntut, tapi seberapa tenang dia bisa meneduhkan, ucap Ibu Aulia tepat di atas telinga saya. Siti terlalu sibuk mengejar bayangan di luar sana, sampai dia lupa bahwa suaminya adalah pohon rindang yang butuh disiram air cinta agar tetap tegak. Saya memejamkan mata, membiarkan air mata haru merembes di atas bantal. Baru kali ini, di usia kepala 4, saya merasa benar-benar dimengerti. Kelembutan Ibu Aulia merasuk hingga ke relung batin saya yang paling gelap. Di dalam kamar yang terkunci ini, rasa takut akan ketahuan seolah menguap, digantikan oleh rasa aman yang luar biasa. Ibu Aulia tahu persis kapan harus diam dan kapan harus memberikan bisikan penyemangat. Beliau benar-benar cerdas dalam menjaga situasi. Bahkan saat terdengar suara motor lewat di depan rumah, beliau tidak panik. Beliau hanya tetap tenang, memastikan bahwa segalanya tetap berada dalam kendalinya. Di bawah asuhannya, saya merasa bukan lagi Sugiono yang lemah dan terhina, melainkan seorang pria yang kembali menemukan harga dirinya melalui kasih sayang seorang wanita dewasa. Semua aman, Le. Jangan takut. Selama Siti sibuk dengan dunianya, ibu akan tetap menjadi pelabuhanmu, bisiknya sambil menyandarkan kepalanya sejenak setelah selesai memijat. Saat itu, saya menyadari bahwa saya telah melintasi garis yang tak bisa ditarik kembali. Kedekatan ini menjadi semakin mendalam, sebuah rahasia yang terkunci rapat di balik kecerdasan mertua saya. Kami berbagi kehangatan di tengah pagi yang cerah, menciptakan dunia kecil di mana hanya ada penghargaan dan ketulusan, hal yang sudah lama hilang dari pernikahan saya dengan Siti. Malam pun kembali datang, menutup hari Minggu yang penuh rahasia itu dengan kegelapan yang tenang. Di kamar sebelah, Siti sudah terlelap, mungkin bermimpi tentang pujian-pujian baru yang akan ia dapatkan esok hari. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa di bawah atap yang sama, suaminya baru saja menemukan kembali nyawanya yang hampir hilang. Bukan darinya, melainkan dari wanita yang melahirkannya. Kisah saya ini mungkin hanya sebagian kecil dari ribuan kisah para suami di luar sana. Pria-pria yang setiap hari bertarung di jalanan, memanjat rangka baja, atau memeras keringat di kebun, namun pulang ke rumah hanya untuk mendapati pintu hati pasangannya telah terkunci rapat oleh ego dan ambisi. Saya tahu, apa yang saya lalui bersama Ibu Aulia akan tetap menjadi rahasia yang terkubur di balik aroma minyak kayu putih dan gending Jawa yang melankolis. Ini bukan tentang pengkhianatan semata, tapi tentang pencarian akan setetes penghargaan di tengah gurun pengabaian. Kecerdasan Ibu Aulia telah memberi saya perlindungan, dan kelembutannya telah memberi saya alasan untuk tetap bertahan hidup. Biarlah Siti tetap dengan dunianya yang bising. Biarlah dunia luar hanya mengenal saya sebagai Sugiono yang pendiam dan pekerja keras. Karena bagi saya, kebahagiaan sejati tidak perlu diteriakan. Ia cukup disimpan dalam bisikan-bisikan lembut di saat rumah sedang sunyi, dalam genggaman tangan yang menguatkan saat semua orang menuntut. Sampai di sini kisah saya, namun percayalah, masih banyak rahasia lain yang tersimpan di balik pintu-pintu rumah yang tampak tenang. Tetaplah di Zona Romantis, tempat di mana kumpulan cerita-cerita romantis terbaru dan paling menyentuh saat ini hadir untuk menemani kesepian Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, bagikan perasaan Anda di bawah, karena mungkin cerita Anda adalah bagian dari napas kami selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di kisah rahasia berikutnya.